1 hingga 10. Matius pasal 28 ayat 1 hingga 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Anda yang mengikuti ibadah ini boleh menyimak dengan Alkitab masing-masing. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kristus telah bangkit, haleluya. Itu selalu salam yang kita ucapkan di Minggu Paskah. Paskah tahun ini cukup berbeda, mungkin bukan cukup, sangat berbeda dengan kebiasaan Paskah kita selama ini. Bagi saya dari pengalaman bertumbuh sebagai orang Kristen, Paskah memberikan kesan yang sangat dalam, membekas dalam hidup saya. Di gereja kami di Pematang Siantar, setiap Paskah kami ada kebiasaan, yaitu persembahan bunga. Jadi jemaat ada yang memberikan persembahan bentuk uang, ada yang memberikan bunga. Hari Sabtu bunga itu dibawa ke gereja. Lalu ada ibu-ibu yang akan menata bunga-bunga itu sehingga hari Minggu pagi gereja kami itu kelihatan seperti taman bunga. Dan itulah salah satu gambaran kesan saya tentang Paskah. Tetapi pada Paskah ini kita melihat, kita ibadah dari rumah, kita bahkan mungkin ada yang dengan masih menutup memakai masker dan sebagainya. Kira-kira ketika Anda mengikuti ibadah Paskah ini, perasaan seperti apa yang ada di dalam hati Anda, pikiran Anda? Ketika Paskah kita sering mengutip yang tertulis di dalam 1 Korintus 15. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Benar, Paskah adalah merayakan kemenangan, merayakan kebangkitan Kristus, menertawakan sang musuh. Sang maut tidak berdaya, Kristus bangkit mengalahkan maut. Dalam situasi pandemi yang masih tidak menentu ini, bagaimana kita bisa menertawakan maut? Penduduk dunia yang dikatakan sudah hampir berapa miliar ini, 7 miliar. Semua tidak berdaya, dibuat oleh virus yang begitu kecil. Virus yang bahkan ketika kita pakai masker pun kita masih tidak merasa nyaman. Kita harus ngecek apakah ini 2 lapis, 3 lapis, kalau perlu kita tambah lagi tisu, tambah lagi penutup wajah supaya virus tidak masuk. Virus yang begitu kecil
merajalela, membuat semua orang tidak berdaya dan hanya bisa berdiam di rumah. Dan sampai saat ini sudah 1,5 juta orang yang terkapar di rumah sakit. Bahkan mungkin minggu Paskah sudah lebih dari 100.000 orang yang berakhir dalam maut. Maut membuat kita gentar. Bukan hanya kita. Di Jumat Agung, di salib kita juga melihat, di Taman Getsemani kita melihat Yesus juga gentar ketika menghadapi maut. Di Getsemani ia bergumul, "Ya Bapa, jika mungkin enyahkanlah cawan ini, maut ini dariku." Di salib kita juga melihat betapa Yesus bergumul menahan penderitaan ketika dosa kita ditimpahkan kepadanya. Ketika ia harus menghadapi maut. Dan terlebih lagi ketika dia harus bergumul sendiri di atas kayu salib. Bahkan Bapa Surgawi juga memalingkan wajahnya dari dia. Dan kita bisa merasakan orang yang diisolasi, berjuang melawan maut pada saat ini. Mendengarkan semua cerita ini menambah kecemasan, menambah ketakutan kita. Di Minggu Paskah ini, bagaimana kita bisa bersama dengan Kristus mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Bacaan dari Matius ini saya mengajak, mari kita bersama dengan Maria Magdalena, bersama dengan perempuan yang lain, kita pergi ke kubur Kristus. Kita melihat, mengalami kejadian Paskah yang pertama itu. Di pagi-pagi sekali, waktu hari masih subuh, dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain beserta dengan teman yang lain pergi ke kubur Kristus. Dengan hati yang masih berduka, bingung, takut, dan mereka menjadi semakin takut. Ketika mereka sampai ke kubur itu, mereka melihat penjaga kubur saja ketakutan. Masih ada bekas gempa yang terjadi. Dan kubur itu kosong, menambah kebingungan mereka. Tetapi kita perhatikan di ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang terjadi ketika mereka mendengar malaikat berkata, "Ia telah bangkit dari antara orang mati." Ia telah bangkit dari antara orang mati. Perkataan yang sederhana ini adalah perkataan yang sangat akrab di hati murid-murid yang dekat dengan Kristus. Sebelum ia ditangkap, disalibkan, Kristus telah mengatakan, ia akan bangkit kembali. Dan dikatakan lagi, perhatikan apa yang dicatat oleh Matius. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Kontras. Takut dan sukacita hadir di hati para murid perempuan ini pada waktu yang sama. Jadi di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kebingungan, ke tengah-tengah ketakutan terhadap virus corona ini, terhadap ketidaktentuan di masa depan, di mana sukacita itu? Mereka belum bertemu Yesus, tapi mereka mendapatkan kepastian, pengenalan mereka akan Kristus, ia bangkit. Mendengar kabar itu saja, itu sudah kembali menguatkan iman mereka. Sukacita mungkin yang sudah mati suri atau sudah redup, itu kemudian berkobar-kobar kembali. Dan Matius mencatat sukacita yang besar. Sukacita yang besar ini bukan sukacita yang manusiawi. Sukacita besar ini dikatakan hadir karena ada kehadiran ilahi, kehadiran Kristus dalam hidup kita. Nah, sukacita ini adalah apapun yang terjadi, ada satu kekuatan di dalam ini.
yang tidak bisa diterpa oleh perkara-perkara di dunia ini. Jadi sukacita ini bagaikan batu karang. Boleh ditunjukkan gambarnya? Batu karang. Kita melihat batu karang ini. Begitu ombak datang menerpa. Anda kalau pernah pergi ke Bali, pergi ke Nusa Lembongan, Anda melihat ada namanya devil tears. Artinya air mata setan. Anda bisa melihat terpaan ombak di samudra Indonesia itu. Nah, sukacita itu bagaikan batu karang. Walaupun dia diterpa ketakutan, kecemasan, pencobaan, keraguan, badai ekonomi, penyakit dan sebagainya, sukacita itu tetap ada. Mungkin dia tidak muncul dalam suara tawa, mungkin dia tidak muncul di dalam canda dan sebagainya, tetapi dia ada memberikan satu kepastian di dalam batin, di dalam hidup kita. Dan sukacita ini hadir ketika Kristus hadir di dalam hidup kita. Sukacita ini tidak ada topan dan badai apapun yang mampu menjatuhkan sukacita. Bukan berarti langsung segala ketakutan itu hilang. Tetapi biarlah kehadiran Kristus itu membuat sukacita kita itu besar. Jauh lebih besar dari segala kecemasan, ketakutan, kebingungan, kecurigaan. Dan kita lihat, mereka begitu mendengar kabar dari malaikat saja, ada sukacita yang besar. Lalu itu yang mendorong mereka untuk pergi segera memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Lalu di dalam perjalanan, tidak jauh mereka bertemu dengan Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka di ayat 10. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus melihat pancaran wajah mereka. Ada pancaran sukacita, ada pancaran ketakutan. Ketakutan mereka bukan hanya terjadi di kubur itu. Ketika mereka berdiri di atas kubur yang kosong itu. Ketakutan mereka sudah terjadi sejak Kamis ketika dunia mereka dijungkir balikkan. Segala pengharapan mereka ditaruh di pundak Kristus. Tapi Kristus dianggap raja, dianggap pemimpin, dianggap sebagai rabi, sebagai pelindung yang begitu kuat, tidak berdaya. Dia ditangkap, diadili, disalibkan, dan akhirnya mati dan dikuburkan. Ketakutan itu masih ada di dalam diri mereka. Dan sekarang di kubur kosong ketakutan itu bertambah. Sukacita itu hadir, ketakutan itu juga masih ada. Sehingga kita lihat di dalam 40 hari setelah dia bangkit, setiap kali Kristus menampakkan dirinya kepada muridnya, apa yang dikatakan? Damai sejahtera bagimu. Jangan takut. Jangan takut. Nah di sini pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kebangkitan Kristus tidak membuat kita hanya diam, tidak bergerak di atas kubur batu itu. Kebangkitan Kristus tidak membuat kita hanya diam menghadapi maut dan penderitaan. Tetapi kebangkitan inilah yang memberikan, menggenapi iman kita suatu kepastian. Maut bukan akhir segalanya. Tetapi Kristus telah mengalahkan maut. Di dalam Kristus kita ada kemenangan. Di dalam Kristus ada masa depan yang lebih indah. Masa depan di dunia ini, masa depan di dalam kekekalan yang jauh lebih indah yang kita alami. Dan Kristus mengatakan, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Apa maknanya pergi ke Galilea? Kristus akan pergi ke Galilea, dia meminta murid itu juga pergi ke Galilea dan dia akan menunggu murid-murid di sana.
Kristus menyiapkan lembaran hidup yang baru buat murid-muridnya. Menyiapkan salib Jumat Agung bukan akhir dari perjalanan ini. Tetapi Paskah itulah awal dari hidup yang baru. Sama juga dengan kita. Pada saat ini kita berhadapan dengan maut hampir setiap hari. Mendengarkan, melihat dengan kecemasan, dengan ketakutan. Pandemi ini juga menjungkir balikan segala norma kehidupan kita yang sudah begitu kita akrab. Saya teringat bulan lalu ketika dikatakan tidak boleh ibadah. Wah, semua pendeta bingung. Mungkin juga pendeta Horas. Tapi hari ini saya datang, dia bersuka cita. Wah, mantap kalau live streaming kami. Itu lancar, anak-anak ini pintar. Bisa seperti benar-benar ibadah itu live dibuat mereka. Menjungkir balikan kebiasaan kita. Tidak boleh lagi kunjungan. Semua harus tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Dan negara Cina yang sudah terlebih dahulu mengalami pandemi ini. Dan sesudah 1 bulan lockdown ditutup, dikatakan lebih dari 3.000 kasus perceraian, menuntut perceraian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita lockdown, bukan lockdown lah, tinggal di rumah saja, mengubah segala paradigma kebiasaan hidup kita. Saya bisa bayangkan orang tua yang tiba-tiba bukan hanya harus bekerja di rumah, tapi juga jadi guru di rumah. Menghadapi perubahan yang begitu besar. Ada kekesalan, ada kejengkelan, ada juga keakraban di situ. Mereka semakin mengenal anaknya, anak semakin mengenal orang tuanya. Pandemi ini mengubah, mengacau balaukan atau istilah disrupsi segala kebiasaan pola hidup yang sudah kita kenal dengan akrab. Belum lagi menjungkir balikan ekonomi. Kita bersyukur hari ini ada pemerintah, ahli-ahli ekonomi yang bekerja untuk bagaimana menahan jangan sampai benar-benar terpuruk. Dan di tengah pandemi ini, akankah kita kembali kepada realita hidup sebelum pandemi? Kita tidak bisa balik lagi ke hari-hari sebelumnya. Pasca ini sama ketika Yesus bangkit, dia meminta murid, mari pergi ke Galilea, aku akan menunggu kalian di Galilea. Jangan melihat lagi ke belakang, tetapi hidup ini akan berubah. Kita akan memulai suatu era yang baru, penuh kemenangan, kebangkitan, hidup di dalam Kristus. Dan sama ketika kita merayakan Paskah ini, hidup kita tidak berakhir di salib atau di kubur yang kosong itu. Tetapi Kristus meminta kita, aku menunggu kamu di Galilea. Meminta kita melihat ke depan. Dan dia hadir bersama kita, menuntun kita menuju Galilea yang baru. Menuju masa depan yang baru. Segala kebiasaan kita sudah dijungkir balikan. Mari kita di Minggu Paskah ini, jangan hanya terpaku menatap kepada kubur yang kosong. Biarlah di Minggu Paskah ini, sekali lagi kita berjumpa dengan Kristus yang hidup. Sukacita kita yang mungkin sudah goyah oleh badai pandemi ini. Biarlah kehadiran Kristus sekali lagi menguatkan. Sehingga sama seperti Maria Magdalena. Ada ketakutan, tetapi lebih dari ketakutan itu ada sukacita yang besar. Dan biarlah kehadiran Kristus itu janji Kristus, undangannya. Aku akan menunggu kamu di Galilea. Kita melangkah bersama Kristus, mengatasi, terbuka. Kami tidak tahu sesudah belajar di rumah 3 bulan apa yang akan terjadi. Sesudah ibadah 3 bulan di rumah dengan live streaming, dengan video dan sebagainya, apa yang akan terjadi.
ada suatu tatanan hidup yang baru, sama seperti Paskah, menghadirkan sesuatu kehidupan yang baru. Biarlah Paskah ini yang kita rayakan di tengah-tengah pandemi yang membuat kecemasan, ketakutan. Biarkan Kristus yang bangkit itu hadir, menguatkan, membangkitkan sukacita, membangkitkan pengharapan kita di Galilea. Bersama-sama, bersama dengan Kristus kita menatap ke Galilea, menatap hari depan yang Tuhan berikan, dan kita imani di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bersama Kristus, setelah mengalami krisis ini, kita percaya akan ada hari dunia yang lebih baik, dunia yang lebih baru, gereja yang lebih baik, gereja yang lebih kokoh, yang sungguh memancarkan sukacita, pengharapan, kemenangan Kristus. Amin. Kristus bangkit. Haleluya. Kita akan mendoakan, kita akan bersyafaat mendoakan segala pergumulan, membawakan segala pengharapan, permohonan kita kepada Tuhan. Mari saya undang untuk tim ibadah dan Bapak Pendeta, kita bersama-sama di atas ini. Sebelum kita bersyafaat, mari kita menyanyikan satu pujian. Bapak Ibu, teman-teman yang ada di ibadah di rumah, kita mengangkat telapak tangan kita. Kita akan berdoa dengan tubuh kita. Yang pertama, sambil kita memegang kelingking kita, kelingking jari yang kecil ini, jari yang paling lemah ini, mengingatkan kita orang yang lemah di sekitar kita. Mari kita membuka hati, biarlah Tuhan menaruh orang tersebut, menaruh nama, siapa orang yang rentan, yang lemah ketika menghadapi pandemi ini. Sambil memegang kelingking kita, ketika Tuhan menaruh nama mereka, biarlah kita membawa mereka ke dalam doa. Berikutnya, jari manis
bagi yang menikah, yang bertunangan, sering ini Anda kenakan cincin. Sering juga disebut ini cincin jari manis untuk cincin pengantin. Di dalam Alkitab dikatakan, gereja adalah mempelai Kristus. Sambil memegang jari manis kita, mari kita bawakan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Membawakan gereja Metodis Indonesia, membawakan gereja kita, gereja Metodis Indonesia Damai Sejahtera. Biarlah kita boleh menjadi agen Tuhan, berdiri di tengah masyarakat menghadapi krisis ini. Kita menjadi memberitakan, menyuarakan pengharapan, memancarkan sukacita di dalam Kristus, memberikan kepastian kepada dunia yang sedang ketakutan dan dilanda kecemasan. Mari kita doakan. Berikutnya, ini jari tengah, jari yang paling tinggi, mengingatkan kita kepada para pemimpin, pemimpin negara, pemimpin gereja, pemimpin di bidang ekonomi, pemimpin di dalam kedokteran medis, pemimpin di dalam ilmu pengetahuan yang sedang mencari jalan untuk mengalahkan coronavirus ini. Mari kita bawa mereka di dalam doa. Biarlah hikmat kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan ada bersama dengan mereka. Berikutnya, jari telunjuk. Kita memakai jari ini untuk menunjuk keluar. Telunjuk ini mengingatkan kita di tengah-tengah krisis ini, ketika kita boleh duduk nyaman dan aman beribadah di rumah kita. Di luar sana ada orang yang harus bergumul untuk mencari sesuap nasi, untuk bekerja. Jika di antara mereka ada yang kita kenal, kita secara spesifik membawa nama mereka. Dan kita juga mendoakan semua mereka yang masih harus bekerja di luar. Jempol ibu jari. Seperti seorang ibu selalu melindungi anaknya. Kita jempol ini mengingatkan mereka yang bekerja melindungi kita, ada di garda depan. Para petugas medis, dokter, perawat, petugas ambulans, para ilmuwan, dan juga mereka yang memastikan sistem tetap bekerja selama masa pandemi ini, untuk melindungi kita dari serangan virus ini. Mari kita sambil memegang ibu jari kita doakan secara khusus mereka yang melindungi kita di masa-masa krisis pandemi ini. Telapak tangan kita, mari kita taruh di hati kita, di dada kita. Kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin karena kita harus menjaga jarak, harus berada di rumah, orang tua, mereka yang sakit, teman-teman kita, saudara kita yang tidak bisa kita kunjungi, bahkan jemaat kita. Mari kita dekap mereka di dalam doa. Kita bawakan mereka di dalam doa, dan
Biarlah Tuhan terus melindungi setiap orang-orang yang kita kasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Berikutnya, tangan masih di dada. Mari kita bawa diri kita di dalam doa. Biarlah kita rasakan penyertaan Tuhan, merasakan sukacita Tuhan. Kita menghadap Tuhan, meminta kekuatan, meminta penghiburan, meminta penyertaan Tuhan, sehingga kita kuat menjalani masa-masa krisis ini. Bukan hanya diri kita sendiri. Biarlah penyertaan Tuhan menguatkan kita, juga boleh menjaga, melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi sukacita batu karang, menjadi sumber damai di tengah-tengah masyarakat yang dilanda kecemasan. Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang pemenang. Kami bersyukur di Minggu Paskah ini kami boleh datang menyembah-Mu, merayakan kemenangan-Mu, dan menjadi bagian dari kemenangan-Mu. Biarlah Tuhan pengharapan, sukacita, dan juga hidup baru di dalam Paskah itu sungguh hadir di dalam hidup kami. Di tengah-tengah krisis ini, sering kami tidak bisa menghindari rasa cemas, ketakutan, bahkan kecurigaan. Tetapi lebih dari itu, sukacitamu, kasih-Mu, pengharapan-Mu, biarlah tetap hadir bagaikan batu karang yang kokoh, sehingga kami kuat menghadapi pandemi ini. Bukan saja diri kami, tapi biarlah Tuhan kami, keluarga kami, gereja kami, sungguh boleh memancarkan damai sejahtera, kasih, sukacita Tuhan di tengah-tengah masyarakat ini. Dan kami boleh terus menapah ke depan, ke Galilea, ke hari-hari depan yang Tuhan persiapkan bagi kami melalui krisis ini. Kami boleh terbuka, kami boleh berharap, dan terlebih lagi kami percaya masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih penuh kasih dan penuh dengan kebaikan Tuhan hadir dalam hari-hari kami. Kami juga mengingat untuk semua mereka. Kami bersyukur untuk pimpinan negara kami, Bapak Presiden, Kabinet, dan petugas gugus depan. Kami bersyukur untuk tim medis. Biarlah Tuhan Engkau beserta dengan mereka. Di tengah mereka setiap hari menghadapi maut, ada hadirat-Mu bersama dengan mereka. Ada ketenangan, kedamaian, sukacita Tuhan yang mendampingi mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Kami juga percayakan masa depan bangsa kami, bahkan dunia ini. Biarlah kami melepaskan segala perbedaan, tapi boleh terus menatap kepada Engkau Tuhan yang hidup. Saling bersahati bagaimana membangun kemanusiaan ini menuju masa depan yang Engkau persiapkan melalui kebangkitan ini. Sehingga kami sungguh boleh memasuki Galilea yang baru, Yerusalem yang baru, dengan sukacita dan pengharapan yang Engkau berikan kepada kami di Minggu Paskah ini. Semua ini kami panjatkan, semua ini kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Dan kami panjatkan hanya melalui nama Putra-Mu, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa sedemikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.